Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial. Masalah sosial atau permasalahan sosial adalah keadaan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara impian dan kenyataan dalam hidup bermasyarakat. Kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi yang lainnya dan harus diatasi. Akibatnya menimbulkan penyimpangan atau interaksi sosial yang menyimpang. Pandangan para tokoh sosiologi. Arnold Rose mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. Rapp and Selznick berpandangan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Richard dan Richard berpendapat bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara struktur-struktur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Terdapat 3 teori dalam permasalahan sosial. Yang pertama, teori fungsionalis, yaitu semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga jika satu elemen dari masyarakatnya tidak memfungsikan tugas dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Yang kedua, teori konflik, yaitu masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, seperti konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan lemah. Yang terakhir, teori interaksi simbolis, yaitu bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Terdapat 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi. Salah satunya adalah pemborosan. Orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilannya. Yang kedua, faktor ekonomis. Pengangguran adalah penyebab kemiskinan yang paling serius. Faktor geografis, antara lain adalah iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun. Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan. Yang terakhir, faktor sosial. Sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Penyimpangan dan kriminalitas merupakan 2 hal yang berbeda. Penyimpangan merupakan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Penyimpangan adalah setiap perilaku non-konformis yang tidak disetujui dari masyarakat atau kelompok sosial, baik itu melanggar hukum atau tidak. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang melanggar norma. Sementara itu, kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Penyimpangan menjadi kejahatan ketika lembaga masyarakat menunjuk penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Kriminalitas adalah tindakan yang dianggap paling berbahaya bagi masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Yang ketiga, masalah kependudukan dari kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. Yang terakhir, kurangnya modal dan orang yang dituakan. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Secara stimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda.
Kesenjangan setidaknya membawa dampak pada kesenjangan sosioekonomi yang mencakup kemiskinan dan kesejahteraan dan stratifikasi sosial yang mencakup kesenjangan politik dan budaya yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, pemerintah, dan keadilan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertambahan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangan SDM. Yang terakhir, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Kunci utama bagi upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya. Sikap perilaku individu dan kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menyelesaikan dalam masalah sosial. Yang terakhir, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain, sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Terdapat juga upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang timbul dan kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, mengalahkan program UMKM, usaha mikro kecil menengah. Yang ketiga, pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan ketidakadilan, kita tetap akan menemukan ketidakadilan dalam hidup. Ketidakadilan memiliki 5 prinsip, yaitu: pertama, elitisme efisien. Kedua, pengecualian diperlukan. Ketiga, prasangka adalah wajar. Keempat, keserakahan adalah baik. Yang terakhir, putus asa tidak bisa dihindari. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, diantaranya adalah stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Yang pertama, stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip dapat bersifat negatif maupun positif. Contoh stereotip positif terdapat dalam ungkapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Sementara itu, contoh stereotip yang negatif terdapat dalam ungkapan orang-orang di pulau itu malas. Yang kedua, ada marginalisasi. Marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga ekonomi sosial lainnya. Biasanya, semakin besar perbedaan antara kelompok, semakin mudah bagi penduduk yang dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Kelompok mayoritas sangat dominan. Mereka lebih menguasai sumber daya sehingga selalu merasa dapat bertindak secara tidak adil, menguasai dan mempunyai martabat. Kelompok minoritas adalah kelompok yang kurang beruntung karena mereka secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlukan tidak seimbang. Dominasi. Dominasi harus dipahami sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.